Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Jaya Karet Channel, yaitu channel yang berlatar belakangkan dari pemerintahan Desa Jaya Karet. Kali ini video yang akan kami sampaikan yaitu tentang tips dan trik, yaitu cara mengatur paragraf dengan indentasi dan spasi, yaitu di dalam Microsoft Word. Baik, mari kita langsung coba praktekkan bagaimana cara membuat atau mengatur paragraf kita menjadi baik dan benar dengan menggunakan fungsi indentasi dan juga spasi. Baik, mari kita bersama-sama kita coba buka Microsoft Word. Kali ini yang akan saya gunakan adalah Microsoft Word 2010. Pada intinya hampir semua Microsoft Word itu memiliki fungsi dari indentasi dan juga spasi. Nah, pada Microsoft Word, indentasi ini dilambangkan dengan menampilkan ruler dulu. Jadi kita menampilkan indentasi ini, kita harus menampilkan ruler dengan cara klik view, kemudian kita kasih centang ruler di sini. Kalau tidak kita centang, maka rulernya hilang atau penggarisnya hilang. Tapi kalau kita centang, maka akan muncul kembali. Nah, adapun yang dimaksud dengan indentasi itu adalah ini. Yang pertama ada hanging indent, kemudian yang kedua itu yang pertama ini first line indent, kemudian yang kedua hanging indent, yang paling bawah left indent, dan yang terakhir ini adalah right indent. Bagaimana fungsinya? Kita coba praktikkan dengan kita buat sebuah paragraf ya. Kali ini saya ambil dari internet misalnya. Nah, ini kita copy saja ya, paste. Kemudian selanjutnya kita buat paragraf kedua, copy, paste, enter. Kemudian yang ketiga ambil yang ada panjang ini ya, paragraf, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, selanjutnya ini adalah tiga paragraf ya, tiga paragraf yang kita ambil dari internet. Adapun fungsi dari indentasi ini adalah kita coba di paragraf pertama. Adapun yang pertama first line indent. First line indent ini fungsinya yaitu mengatur baris pertama seluruh paragraf. Misalnya kita atur, kita geser seperti ini, maka baris pertamanya akan mengikuti first line indent ini. Kita geser kemana saja ya, maka dia itu bisa mengikuti ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian paragraf kedua, kemudian yang kedua adalah hanging indent. Hanging indent ini adalah segitiga yang runcing ke atas ini. Ini adalah mengatur baris kedua dan setelahnya. Saya contohkan seperti ini, hanging indent. Nah, maka dia baris kedua saja. Untuk lebih tegasnya kita coba enter dua kali, kemudian enter dua kali, seperti ini. Jika hanging indentnya kita geser, maka baris kedua dan setelahnya akan mengikuti hanging indentnya. Kemudian yang ketiga, kita paragraf ketiga adalah left indent. Left indent ini akan menggeser atau mengatur paragraf secara keseluruhan. Misalnya kita geser seperti ini, nah, maka dia akan bergeser semuanya sebelah kiri. Dan yang terakhir yang right indent ini mengatur paragraf yang sebelah kanan. Saya contohkan seperti ini. Kemudian ini, jadi dia ini kita memiliki tiga jenis paragraf yang berbeda-beda berdasarkan pengaturan dari indentasinya. Nah, selanjutnya yang kedua setelah indentasi adalah spasi. Spasi yang dimaksud di sini ada tiga macam. Yang pertama spasi antar baris,
kemudian spasi antar paragraf, dan yang ketiga spasi yang biasa yang kita lihat di keyboard, yang garis yang paling panjang, tombol yang paling panjang adalah spasi antar kata seperti ini. Nah, itu adalah spasi yang ketiga. Namun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang yaitu tentang baris pada paragraf itu sendiri. Baik, kita coba. Sebelumnya kita rapatkan dulu, kembalikan seperti awal. Nah, kita ini memiliki 3 macam jenis paragraf yang beda. Untuk yang pertama yaitu spasi antar baris. Spasi antar baris ini yaitu kita temukan di dalam menu home, tab home ya. Kemudian kita lihat ada panah atas dan ke bawah seperti ini, yaitu line, paragraf spacing. Misalnya kita yang mengatur paragraf pertama, kita klik. Nah, ini bisa kita tentukan jaraknya 3, 2,5, 2,0 dan sebagainya, terserah kemauan kita yang mana. Misalnya saya ambil 2, nah maka dia akan berjarak 2 poin atau 2 pt. Kemudian selanjutnya yang ini misalnya kita inginkan 1,5. Nah, kemudian yang ini kita biarkan saja, biar satu paragraf saja, satu spasi saja. Nah, itu adalah itu menu di tab home. Kemudian ada panah atas bawah seperti ini, maka dia adalah spasi untuk antar baris. Jika spasi antar paragraf kita temukan di menu text layout, kemudian lihat sini ada spacing, ada before dan after. Di sini kan kita tertulis 0 pt semua atau 0 poin. Jika kita ingin menghendaki jarak antar paragraf kita bisa blok ketiga paragraf ini ya, terserah saja 3 paragraf. Seandainya di antara setelahnya itu memiliki jarak, maka kita bisa ditambahkan di after. Kalau sebelum paragraf before, kita contoh after. Misalnya kita 6 pt atau 12. Nah, jadi dia memiliki jarak antara paragraf 1 dan paragraf 2 dan paragraf 2 paragraf 3 ini memiliki jarak yaitu 12 poin ya. Atau misalnya ini terlalu renggang, misalnya kita ingin dapatkan, kita jadikan saja ini 0. Nah, itu tentang spasi antar baris, antar paragraf, dan juga tadi yang terakhir namun kita tidak bahas yaitu spasi antar kata seperti ini. Nah, jadi fungsi dari spasi ini adalah untuk mengatur jarak antar baris dan juga antar paragraf. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir yang saya sampaikan, yaitu tentang penggunaan format painter. Kita ulang dari awal tadi, kita atur paragraf tadi adalah menggunakan indentasi. Jadi sebaiknya kita gunakan indentasi supaya paragraf kita menjadi lebih rapi, dan juga kapanpun kita mengeditnya di Microsoft Word di kelas yang lebih atas atau lain sebagainya, kita akan lebih mudah mengaturnya. Nah, misalnya ini paragraf pertama dan kedua ini memiliki perbedaan ya, yang mana seperti menjorok ke dalam, dan ini baris keduanya beda. Nah, jika ingin kita menyamakan paragraf yang kedua, kita samakan dengan paragraf pertama, maka kita tidak perlu lagi mengatur indentasinya. Kita cukup taruh saja cursor di paragraf pertama, kemudian klik format painter. Nah, akan muncul menu kuas seperti ini. Kita dekatkan paragraf, akan muncul menu kuas, kita klik saja. Nah, maka dia otomatis akan mengikuti dengan paragraf yang kita format kita painter tadi. Kemudian jadi kita tidak usah lagi mengatur indentasinya seperti ini. Nah, atau saya ulangi. Nah, untuk misalnya paragraf kedua kita ikuti dengan paragraf yang pertama, format atau indentasinya kita klik saja di paragraf pertama, kemudian format painter, kita klik saja di paragraf yang kita inginkan, misalnya di sini. Nah, maka dia mengikuti paragraf pertama, jadi tidak usah lagi kita perlu mengatur indentasinya. Kemudian kedua kita samakan, kita taruh di paragraf 1 atau di paragraf 3 ya. Kita format painter, kita klik, nah, jadi akan berubah. Nah, demikian beberapa hal yang kita bahas dalam mengatur paragraf. Saya simpulkan ada 3 hal.
Yang pertama tadi tentang indentasi, kemudian yang kedua spasi, dan yang terakhir tadi adalah tentang penggunaan format Painter. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika Anda menyukai video kami, silahkan klik like-nya, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.